Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ilmu segala bidang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu syariat, tarekat, hakikat, marifat, sains, hikmah, sosial, budaya, sejarah, hingga ilmu yang dirahasiakan untuk kaum awam, dan segalanya tersimpan pada ayat-ayat suci Al-Quran. Meski sesempurna itu, rupanya masih ada ilmu yang diterima Nabi Muhammad yang tidak sanggup dibawa Al-Quran maupun jin dan malaikat. Kita akan mengulas ilmu tingkat tinggi tersebut dengan tema pertemuan Alif Lam Mim dan Alif Lam Ha. Ulasan ini sangat sayang jika terlewatkan, untuk itu silahkan simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Maktub. Sebelum lanjut, silahkan ikuti dengan subscribe untuk mendapatkan update video yang akan membahas kajian Islam dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Tahukah Anda jika kalimat Alif Lam Mim mengisyaratkan bahasa simbolik gerakan sholat? Inilah ilmu dengan derajat tertinggi hingga malaikat dan Al-Quran tidak mampu memasukinya, disebabkan syarat utamanya diperlukan tarikat akal dan gerakan simbolik secara fisik dengan kaidah yang terukur. Seperti yang telah kita sampaikan di video sebelumnya, bacaan Alif Lam Mim hikmah maknanya hampir tak terbatas. Pembahasan inilah salah satu pembuktiannya di mana kita menggunakan ilmu hikmah dari Alif Lam Mim yang kita arahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Dalam part video sebelumnya kita menampilkan makna alif sebagai ilmu syariat yang apabila ilmu alif ditarikatkan atau diamalkan lam, maka akan tercapai mim hakikat. Setelah tercapai hakikat maka akan bermakrifat atau mengenal Tuhan yang tersirat dalam simbolitas huruf H dengan makna aku esensi Tuhan. Silahkan ulang video ini jika Anda masih menerka-nerka dalam memahaminya. Apa yang coba kita uraikan ini bisa Anda praktekkan dalam sholat wajib 5 waktu maupun sholat sunnah. Kita tidak bisa menilai realita ini apakah hanya kebetulan atau hanya cocok logi maupun sebagai suatu fenomena ilmu yang menakjubkan atau apa namanya. Silahkan Anda maknai sendiri apik ilmu Tuhan berikut ini. Huruf alif dengan pola garis lurus adalah simbolitas gerakan sholat pada tahap takbiratul ihram dan berdiri dengan tangan sedekap. Huruf lam menyimbolkan sama persis dengan posisi ruku, lalu huruf mim pun sangat identik dengan posisi sujud. Pada posisi inilah mim bertemu ha dengan pengertian saat sujud dalam sholat adalah titik terdekat kemakrifatan seorang hamba pada Allah. Pengertian ini dapat dikuatkan dari banyak alasan. Secara bahasa simbolik huruf mim dan ha memiliki pola serupa, hanya berbeda pada garis tengah di huruf ha. Mengisyaratkan kedekatan dengan yang maha dekat hanya dibatasi status sebagai mim hamba dan hak Tuhan. Secara aspek gerakan sholat dari tahap berdiri sedekap, kemudian gerakan ruku yang dilanjutkan sujud, membentuk sebuah pola mengerucut dengan bentuk segitiga yang mana pola ini memiliki alasan yang sama bahwa posisi sujud adalah titik pusat bertemunya hamba dengan Tuhan. Pun demikian dalam proses diterimanya wahyu perintah sholat. Baginda Nabi Muhammad berada di titik paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di mana titik tersebut belum pernah dicapai siapapun sebelum dan sesudahnya dan tidak pula bisa dicapai makhluk lain baik jin maupun malaikat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah hakikat mim hamba dan hak esensi Tuhan bertemu. Secara pesan tersirat dari keseluruhan sholat sendiri, posisi sujud yang kita simpulkan sebagai titik pertemuan hamba dan Tuhan, kemudian dilanjutkan tahap tahiyat dan salam, merupakan kunci bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Dengan makna yang kita sederhanakan, gerakan dan keseluruhan tata cara sholat mengajarkan kita agar kita menemui Tuhan terlebih dahulu sebelum menghadapi bahayanya dunia. Inilah alasan kenapa dalam tahap tahiyat setelah sujud kita diwajibkan membaca 2 sholawat, bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum salam pada tahiyat akhir kita dianjurkan membaca doa kebaikan dunia dan akhirat, dan terkhusus adalah doa agar terlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, yang artinya posisi tahiyat memiliki nilai ilmu tentang tata cara bagaimana seharusnya kita menghadapi dunia setelah kita menemui Tuhan pada posisi sujud. Kekhusyuan sholat seorang hamba sendiri dapat ditandai dari kualitas kekhusyuannya saat bersujud, di mana sujud adalah titik makrifat sejati. Bahkan ada sebagian hamba yang tidak ingin bangun dari sujud. Dirinya tidak ingin keluar dari zona makrifat terdekat dengan Tuhan, sehingga seorang hamba tersebut memutuskan untuk tidak kembali ke dunia, tidak menikah, tidak bekerja, hanya makan jika ada yang dimakan dan lelaku spiritual tingkat tinggi yang lain.
Silahkan Anda maknai sendiri hikmah dari pertemuan mim dan hak ataupun hikmah rangkaian sholat. Ada hikmah apa lagi yang tidak tersampaikan di sini? Sebab ilmu hikmah begitu luas dan Anda bisa memaknainya sendiri dengan tujuan mengantarkan kita pada kebaikan selanjutnya. Mungkin susunan kalimat, bahasa, dan tema yang penulis pakai di ulasan ini tidak mampu menyampaikan kesempurnaan tingginya derajat ilmu sholat yang sesungguhnya. Untuk itu silahkan ambil satu poin saja yang mudah diaplikasikan secara hakikat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.